Di antara bisikan para filsuf kuno dan rahasia yang terkubur dalam gulungan naskah timur, ada satu simbol yang selalu menyalakan rasa ingin tahu manusia, yin dan yang. Dua bentuk melingkar, hitam dan putih, dua titik yang saling berseberangan. Sederhana, tapi menyimpan misteri yang mengguncang dasar pemahaman tentang dunia. Banyak yang mengira ini sekadar simbol estetika, padahal ia adalah peta keseimbangan semesta, kode spiritual yang telah digunakan ribuan tahun oleh para pencari hikmah, ahli strategi perang, tabib kuno, hingga para sufi yang berjalan di jalan kesadaran ilahi. Pertanyaannya, mengapa dunia selalu bergerak di antara dua kutub? Siang dan malam, kehidupan dan kematian, ketenangan dan kekacauan, lembut dan keras, air dan api. Apa yang disembunyikan simbol yin dan yang tentang realitas? Dan yang lebih penting, bagaimana keseimbangan ini bisa memengaruhi hidup kita, jiwa kita, dan perjalanan spiritual kita sebagai manusia? Dalam video ini kita akan membuka lembaran lama yang telah lama ditutup. Kita akan menelusuri jejak filosofi kuno, menghubungkannya dengan hikmah para pemikir besar, termasuk tokoh-tokoh spiritual timur, dan juga makna harmoni menurut tradisi ketauhidan tanpa menyebutkan nama agama secara langsung, namun tetap berpijak pada nilai budaya dan keimanan yang kita junjung. Karena sejatinya, dalam setiap ilmu, selalu ada satu kebenaran yang tidak dapat dipisahkan. Semua berasal dari satu, dan segala dualitas hanyalah pantulan dari kesaan tersebut. Sebelum kita membuka gerbang pengetahuan ini lebih dalam, pastikan kamu support channel ini, subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak jiwa yang sadar akan pengetahuan semesta. Dan tuliskan di komentar, dari kota mana kamu menonton dan sejauh mana video ini sampai kepadamu. Sekarang, tarik napas perlahan, tenangkan pikiranmu. Karena perjalanan kita akan memasuki wilayah yang menghubungkan antara logika dan nalar, energi dan jiwa, dunia fisik, dan dimensi batin. Selamat datang di ilmu keseimbangan kosmik yang telah lama tersembunyi, di mana yin dan yang bukan hanya simbol, melainkan kunci menuju harmoni diri dan dunia. Jejak yin dan yang tidak dimulai dari film-film kungfu atau dari poster meditasi modern. Ia jauh lebih tua, lebih purba dari kebanyakan peradaban yang kita kenal hari ini. Filosofi ini muncul dari peradaban Tiongkok kuno, ribuan tahun sebelum kalender Masehi tercatat. Dalam catatan paling awal seperti I Ching, kitab perubahan, dunia ini dipandang bukan sebagai arena pertempuran kekuatan yang memusnahkan satu sama lain, tetapi sebagai tarian energi, dua arus yang saling melengkapi, bukan memusnahkan. Yin, sisi gelap, lembut, menerima, misterius. Yang, sisi terang, tegas, bergerak, menyala. Keduanya bukan musuh. Mereka pasangan, seperti langit dan bumi, laut dan daratan, nafas masuk dan nafas keluar. Para filsuf kuno melihat dunia bukan sebagai garis lurus, namun lingkaran tanpa akhir, tempat setiap awal membawa akhir, dan setiap akhir adalah awal yang baru. Bahkan tokoh-tokoh spiritual agung yang hidup berabad-abad setelah konsep ini lahir juga menegaskan nilai keseimbangan. Di jalan-jalan hikmah timur, keseimbangan disebut Dao. Dalam tradisi sufi, ia dikenal sebagai mizan, keseimbangan yang diciptakan Tuhan di langit dan bumi. Namun seiring waktu, manusia lupa. Peradaban modern memuja satu sisi saja. Ambisi, kecepatan, ekspansi, dominasi, energi yang tanpa penyeimbang. Dan dari sinilah ketidakharmonisan mulai terasa. Tubuh lelah, jiwa gelisah, masyarakat tak stabil, alam menjerit. Lihatlah alam, tidak pernah condong hanya ke satu sisi. Angin tidak selalu kencang, laut tidak selalu pasang, malam tidak selamanya pekat, dan matahari tidak terus menyala di satu tempat. Segalanya berputar dalam ritme ilahi. Dan di setiap masa, ada mereka yang mencoba menghidupkan kembali pengetahuan ini. Para tabib Cina kuno menggunakan yin dan yang dalam pengobatan. Prajurit seperti Sun Tzu menerapkannya dalam strategi. Lemah untuk menang atas kuat, tenang untuk mengalahkan yang tergesa. Bahkan dalam hikmah ketuhanan yang kita anut,
keseimbangan ditegaskan. Tidak berlebihan, tidak menyiksa diri, tidak melampaui batas. Karena segala sesuatu yang melampaui keseimbangan akan hancur dengan sendirinya. Sekarang bayangkan, kalau sebuah peradaban lupa caranya menyeimbangkan kekuatan dalam dirinya, apa yang terjadi? Kekacauan. Dan kekacauan sedang kita saksikan hari ini, di dunia yang tak berhenti berlari namun justru semakin kehilangan arah. Mari kita mulai dari satu prinsip dasar. Semua yang ada di dunia ini memiliki lawannya, tapi lawan bukan berarti musuh, melainkan pelengkap. Api tak ada maknanya tanpa air. Cahaya tak akan dihargai tanpa gelap. Keberanian lahir karena ada rasa takut. Dan dalam hati manusia, kelembutan dan ketegasan berbagi ruang, sebagaimana hujan dan matahari berbagi langit. Yin adalah energi yang diam, dingin, mendalam, tersembunyi, seperti bulan yang bersinar lembut mengawasi malam. Yang adalah energi yang bergerak, panas, terang, seperti matahari yang membangunkan dunia setiap pagi. Jika hidup kita terlalu yang, kita jadi terburu-buru, agresif, ingin menang terus, ingin menguasai. Jika terlalu yin, kita jadi pasif, putus asa, takut bergerak, tenggelam dalam pikiran sendiri. Keseimbangan bukan tentang membagi dua sama rata, tetapi tahu kapan harus menjadi air dan kapan harus menjadi api. Banyak tradisi mistik kuno mengajarkan ini, tanpa harus menyebut nama keyakinan manapun. Para guru hikmah dulu tidak pernah mengajarkan, pilih salah satu. Mereka mengajarkan, kenali keduanya, kendalikan keduanya. Seorang ksatria membutuhkan keberanian, tapi juga butuh ketenangan agar pedangnya tidak salah terhunus. Seorang pemimpin butuh ketegasan, tapi juga harus punya empati agar rakyat tidak takut, melainkan percaya. Seorang pencari kebenaran butuh akal, tapi juga butuh hati agar tidak tersesat dalam kesombongan. Dunia modern sering memaksa kita hanya pada satu sisi, kerja tanpa henti, perform tanpa henti, kuat tanpa jeda, bergerak tanpa berhenti. Di sini, yang mendominasi, dan manusia mulai kehilangan yin. Kehilangan diam, merenung, mengatur napas, menyelaraskan jiwa. Tidak heran banyak orang merasa kosong meski hidupnya penuh aktivitas. Karena tanpa yin, tidak ada ruang untuk batin bernapas. Dan tanpa yang, mimpi hanya jadi angan-angan tanpa aksi. Disitulah rahasia yin dan yang. Ia tidak mengajarkan pertentangan. Ia mengajarkan keharmonisan. Dan semakin kita memahami hal ini, semakin kita sadar bahwa keseimbangan bukan sekadar konsep spiritual, tapi juga senjata mental, kompas emosional, dan fondasi hidup yang stabil. Karena pada akhirnya, kita bukan hanya tubuh yang bergerak, kita adalah jiwa yang butuh tenang, akal yang butuh jernih, hati yang butuh arah. Dan keseimbangan adalah jembatan menuju semua itu. Kalau siap masuk lebih dalam, membongkar makna tersembunyi yin dan yang, paradoksnya, dan bagaimana konsep ini tersambung dengan hikmah ketauhidan serta realitas batin. Banyak orang melihat simbol ini dan berpikir, hitam lawan putih, baik lawan buruk. Padahal itu kesalahan besar. Yin dan yang bukan pertarungan moral, melainkan keseimbangan eksistensi. Ada titik putih di sisi hitam, dan titik hitam di sisi putih. Mengapa? Karena dalam ketenangan selalu ada potensi gerak. Dalam kekuatan selalu ada ruang untuk kelembutan. Dan dalam manusia yang paling kokoh sekalipun, ada momen rapuh yang membuatnya mengerti makna belas kasih. Inilah paradoks suci semesta. Tidak ada kekuatan sejati tanpa kelembutan yang terlatih. Dan tidak ada kelembutan sejati tanpa kekuatan yang dijaga. Bahkan dalam perjalanan spiritual, tanpa menyebut nama agama, para pencari hakikat memahami bahwa dunia bukan hanya hitam dan putih. Ada hikmah dalam ujian, ada cahaya dalam gelap, ada ketenangan dalam kesabaran setelah badai. Kenyataan ini bukan melemahkan iman, justru memperdalamnya. Karena semakin kita memahami dualitas, semakin kita sadar bahwa pada puncaknya, segala dualitas kembali pada satu sumber.
Dalam filsafat timur disebut kesatuan Dao. Dalam ajaran hikmah yang kita anut, kita mengenal konsep tauhid, bahwa semua yang berpasang-pasangan hanyalah ciptaan, dan yang esa adalah sumber segala realitas. Namun kita tidak sedang membahas agama, kita membahas hukum kosmik yang tertanam dalam diri setiap manusia. Dan ada kebenaran penting. Semesta selalu mencari kesetimbangan. Jika satu sisi berlebihan, alam akan mengoreksi. Jika manusia melampaui batas, kehidupan akan mengingatkan, lembut dahulu, lalu keras jika kita tidak peka. Lihat sejarah peradaban. Ketika keserakahan melampaui batas tumbang, ketika kekuasaan terlalu menekan pecah, ketika manusia melupakan dimensi batin, jiwanya kering dan rapuh. Yin dan Yang mengajarkan, saat kita terlalu memaksa, belajar melepas. Saat kita terlalu diam, belajar bergerak. Saat hati terlalu keras, belajar melembut. Saat terlalu tenggelam dalam perasaan, belajar menegakkan logika. Kebijaksanaan tertinggi bukan memilih sisi, melainkan menjadi penari di antara keduanya, sebagaimana semesta menari dalam harmoni. Dan pada akhirnya, kesadaran tertinggi adalah ketika seseorang mampu melihat dualitas, namun tidak terjebak di dalamnya. Karena ia tahu, yang bergerak dan yang diam, yang kuat dan yang lembut, yang terang dan yang redup. Semua hanyalah cermin yang mengarahkan kita kembali kepada keseimbangan diri, dan lebih jauh lagi, kepada makna keberadaan kita sendiri. Pada akhirnya, perjalanan memahami Yin dan Yang bukan sekadar mempelajari simbol kuno, tetapi mempelajari diri kita sendiri. Dunia ini tidak dibangun dari satu warna. Tidak pula hidup manusia berjalan lurus tanpa belok, tanpa jatuh, tanpa bangkit lagi. Semua bergerak dalam tarian. Terang dan gelap, diam dan gerak, harapan dan ujian, sabar dan usaha. Dan ingat, keseimbangan bukanlah kondisi yang statis, ia adalah proses yang hidup. Seperti gelombang laut yang maju mundur, seperti siang yang menggantikan malam, seperti hati yang kadang yakin dan kadang diuji. Bukan tentang menjadi sempurna di satu sisi, tetapi menjadi bijak di tengah keduanya. Mengetahui kapan kita harus melangkah berani, kapan menundukkan ego, kapan berbicara lantang seperti petir, dan kapan diam seperti langit malam yang luas namun penuh rahasia. Setiap jiwa yang mencari kebenaran akan melewati fase di mana ia terlalu yang, terburu-buru, ambisi membutakan, dunia seperti medan perang. Lalu suatu saat ia terlalu yin, tenggelam dalam sepi, melupakan kekuatan, terjebak dalam pikiran sendiri. Tapi di titik tengah, ketenangan bertemu keberanian, hikmah bertemu aksi, dan manusia mengenali hakikat dirinya, makhluk yang ditakdirkan seimbang. Dalam tradisi hikmah ketuhanan, segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan, agar kita belajar bahwa kesempurnaan bukan milik dualitas, tapi milik yang satu. Kita berjalan di dunia yang penuh dua sisi, untuk akhirnya kembali sadar bahwa sumbernya hanya satu, dan tujuan kita juga satu. Maka, jaga keseimbanganmu. Lihat dunia bukan sebagai musuh, tetapi sebagai guru. Dan lihat dirimu bukan sebagai pecahan yang hilang, tetapi sebagai jiwa yang sedang menemukan pusatnya. Jika kamu merasakan manfaat dari perjalanan ini, like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini terus menebar cahaya pengetahuan. Dan sebelum video ini berakhir, tuliskan di komentar, aku sedang belajar menemukan keseimbangan. Karena setiap kata yang kau tulis adalah doa yang kau kirim ke semesta. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Semoga hati kita tetap lembut, jiwa kita tetap teguh, dan langkah kita selalu terarah dalam keseimbangan yang diberkahi.